Kemajuan pesat yang dilakukan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Weru, hal ini juga tidak lepas spirit dakwah dari peranan dari seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah di wilayah kecamatan ini. Apa dan bagaimana giat dan dakwah amal usaha ranting Muhammadiyah di Grogol Kecamatan Weru Sukoharjo, Jawa Tengah dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas apa kabar? Fajar. Ya, apa kabar, Bino? Sehat, Ji? Alhamdulillah, Wah, sehat. ini cuaca agak sedikit mendung, Pak, ini ya. Tadi saya kesini, Musimnya? iya musimnya. Ini saya tadi kesini, Pak. Oh, saya sini juga banyak ini, Pak ya, produksi genteng-genteng ya, Pak ya. Jadi emang ini udah apa ya, kerajinan Mm-mm. rumahan. Mm-mm. Dan ini runteng-purun tadi Ah, sejak dari mbah-mbah kita dulu oh gitu ya. ada. Ini daerah mana, Pak? Udah tahu, Pak? Ini kampungnya Sorobojan, Desa Sorobojan, Grogol, Kecamatan Kecamatan. Weru, Oh gitu Kabupaten ya. Sukoharjo. Oh gitu ya. Tetapi untuk pengrajin genteng ini memang kita berada di perbatasan ini. Hmm. Dua rumah kami ke sebelah barat ini udah masuk Klaten. Oh gitu ya. Tapi di sana juga sama pengrajin genteng. Ini Pak Beno ini Pak Subeno ya Pak ya, Ya, sebagai betul, Pak Subeno. Ketua Ranting Muhammadiyah Betul. Grogol ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan background lah sedikit Bapak, mungkin seperti apa sih Pak awal perjalanannya? Nggih. Ini Mas, saya itu sebenarnya kan di Muhammadiyah sendiri udah dari dulu, sejak dari muda lah. Kami udah bergabung di Pemuda Muhammadiyah, bahkan cabang Weru ya. Sekitar tahun berapa itu Pak? Ya, saya muda itu sekitar tahun 80-an lah. 80-an ya? Ketika kami profesi sebenarnya kan guru. Jadi ketika kami jadi guru di Weru, kemudian kami masuk aktif di situ. Sebenarnya dari dulu memang kami udah tertarik dengan Muhammadiyah ini. Karena saya melihat Muhammadiyah itu kan kegiatannya real gitu. Iya. Gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Iya, iya. Sehingga dari kata-kata itu saya kok waktu itu saya berpikirnya ini bagus sekali nih. Kemudian saya masuk dan aktif di Pemuda. Oh, gitu. Ketika dulu masih muda, Iya. sekarang udah pensiun ini. Iya, anjing. Dan insya Allah kami lebih fokus lagi ke Muhammadiyah. Gitu ya Pak ya. Walaupun di ranting. Memang dulu saya pernah di Majelis Didasmen selama mungkin 2 periode. Tapi udah lama Di PCM ya Pak ya? di PCN. Kemudian kami apa istilahnya ingin menarik diri lebih fokus di kampung kami sendiri. Malah kemudian kami oleh teman-teman yang lain dipilih menjadi ditunjuk aja teman. Oh gitu ya Pak ya. Menjadi ketua pimpinan ranting. Kalau boleh tahu ini Pak Beno kan pertama kali mungkin sepengetahuan Pak Beno aja ya, Ya. perjalanan Muhammadiyah di Ranting Grogol ini seperti apa sih Pak? Muhammadiyah Ranting Grogol ini sebenarnya udah cukup tua. Jadi dari kepemimpinan sejak dari saya muda itu udah ada. Bahkan dulu ada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah itu sejak tahun 60 sekian, 64 atau 65. Itu udah ada. Ingat cikal bakalnya udah dulu ada. Dan kepemimpinan sudah berganti. Kami mungkin sudah yang kesekian ya. Dari Mbah Sahari, Mbah Ranto, Mbah Hardi, Mbah sekarang sebagian almarhum. Iya. Kemudian ada Pak Tau dan terakhir saya. Dan masing-masing itu jabatnya tidak hanya 1 periode, mungkin beberapa periode. Iya. Ditunjuk, dipilih terus. Mungkin dari tahun 60-an lah. 60-an. Jadi kami ini hanya sebenarnya melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami. Iya. Tapi memang perlu perjuangan ya Pak ya pada saat itu ya. Iya, mungkin sekarang lebih kalau ngerti perjuangan sekarang mungkin lebih lebih enak lah. Karena memang alamnya, situasinya, sarprasnya kita lebih tersedia sekarang. Kalau dulu kan misalnya kita ingin pengajian aja jalan masih becek, jalan masih ada lewat jembatan, lewat sungai, macam-macam. Sekarang jalan sudah mulus semua. Tapi pada waktu itu Pak Beno juga mengalami.
Di awal-awal tahun 80-an masih ada jalan becek. Oh gitu ya. Ya. Oh. Jadi kami ini kan tahun 80-an, kami mulai aktif di Grogol ini. Iya. Terus kalau boleh tahu ini Pak Dwi itu Muhammadiyah Ranting Grogol ya Pak ya. Dan dari perjalanan yang tadi Pak Beno ceritakan dari tahun 80-an sampai sekarang ini pasti ada suatu perbedaan ya Pak ya. Bagaimana Pak yang dilakukan Muhammadiyah Ranting Grogol dan melakukan pendekatan pada masyarakat, terutama di era-era saat ini Pak? Jadi kalau sana memang ada perkembangan yang baik, yang positif gitu. Misalnya dari sisi pengajian, jadi memang rohnya di persyarikatan kan sebenarnya di pengajian. Dan pusat pengajian itu di Ranting. Jadi waktu itu kan kita masih jarang masjid. Iya. Bahkan di Grogol sebelah utara ini baru satu-satunya, itu pun udah berdiri ketika kami juga udah masuk itu. Oh gitu ya. Baru di Masjid 25 Nambangan namanya. Oh gitu ya Pak ya. Di sebelah Grogol ini kan terbagi dua, dihubungkan dengan sawah-sawah. Oh gitu ya. Yang sebelah selatan juga baru ada Masjid Muslimin Sadakan itu. Sekarang berkembang luar biasa. Di Muhammadiyah Ranting sendiri saat ini punya 13 masjid musala binaan. Dan itu sebagai ujung tombak kami untuk berkiprah kaitannya dengan tadi visi misi Muhammadiyah yang gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf, sehingga kita mendorong agar supaya masing-masing masjid itu punya kegiatan sendiri kaitan dengan pengajian, dan itu berjalan. Kemudian di Ranting sendiri memang kemudian ada kegiatan yang secara bersama-sama dari 13 kelompok masjid mushola itu. Antara lain setiap malam Jumat itu kita adakan secara sentral di Masjid Nurul Iman Nambangan itu pengajian malam Jumat, dan itu juga udah puluhan tahun berjalan, dan yang hadir bukan saja warga Muhammadiyah, termasuk warga sekitar semua saja. Bahkan bukan saja warga Grogol, termasuk warga, karena kita di berbatasan ya, warga daerah Klaten itu juga bisa masuk. Oh gitu ya Pak ya. Untuk kegiatannya apa saja Pak ini di Ranting Grogol? Untuk kegiatan kemasyarakatan di masjid-masjid apa saja program-programnya gitu Pak? Oh gitu ya. Di samping pengajian yang tadi saya katakan di masing-masing masjid mushola, kemudian pengajian yang sifatnya diselenggarakan oleh Ranting sendiri. Ada pengajian malam Jumat, ada pengajian akad wagi di Al-Ikhlas itu, kemudian ada pengajian pengurus sebulan sekali. Di masing-masing masjid mushola pasti punya program. Kalau yang ada di sini misalkan santunan kepada keluarga kurang mampu ya Pak ya. Kurang mampu itu. Kita biasa membagikan kalau pas menjelang Lebaran kita berikan bingkisan. Kemudian kalau ada yang sakit itu ya kita berikan semacam santunan walaupun nggak besar, tapi itu bentuk satu kepedulian saja. Bahwa kita pengurus itu ada ikatan emosional, ikatan batin lah dengan warga masyarakat. Kalau melalui ini Pak, kan ini kita lihat kan banyak produksi genteng Pak. Bagaimana Muhammadiyah Ranting Grogol itu melakukan pendekatan pada masyarakat, terutama produksi genteng ini Pak? Ini Mas, anggota kami, warga Muhammadiyah Grogol, itu sebagian, bahkan mungkin sebagian besar ya, itu justru pengrajinnya. Oh gitu. Sehingga kita memotivasinya ada kemudahan. Ketika kita pengajian di masjid itu kan diawali dengan biasanya sambutan dari pengurus. Itu kita berikan satu motivasi kerja. Bisa motivasi kerja mungkin sedikit kita nyinggung tentang manajemennya, tentang yang berkait dengan semangat kerjanya agar supaya lebih produktif. Dan juga mungkin kita bisa bantu pemasaran. Oh gitu. Karena kita kan punya jaringan, punya teman lah. Muhammadiyah itu kan luas. Sehingga kenal-kenalan itu kan kalau mencari ya tetap aja dicari yang sesama keluarga Muhammadiyah.
kita bisa membantu baru seperti itu gitu. Oh gitu ya Pak ya. Itu salah satu juga dari gerakan dakwah Muhammadiyah Pak, Iya, melalui pendekatan itu ya. Kalau secara mungkin sosial Pak, dengar-dengar juga punya ambulan dan mobil relawan juga ya Pak ya. Iya. Heeh. Jadi dulu ambulan itu kan sekitar tahun 2020, Mm-mm. 2022 itu ada COVID ya. Iya. Ternyata warga Grogol itu juga banyak yang kena. Mm-mm. Nah, dari itu saya berpikir sangat dibutuhkan ini ambulan itu. Mm-mm. Nah, kemudian setelah COVID mulai mereda itu ada pemikiran, kemudian kita realisasikan. Ini andai kata pengadaan ambulan itu saya pikir lebih banyak bisa membantu kepada warga. Waktu itu berpikirnya Grogol saja sebenarnya. Mm-mm. Kemudian dengan cara gotong royong, Iya. biasa seperti yang lain ketika Muhammadiyah itu kalau cari dana kan hanya simple lewat share grup WA itu udah. Iya. Akhirnya terkumpul dana dan kita belikan. Mm-mm. Kemudian kita branding dengan Muhammadiyah Grogol. Hmm. Ternyata sampai sekarang itu luar biasa. Bahkan yang memanfaatkan bukan saja warga Grogol. Hmm. Kok sampai di Bulu, Pawangsari, bahkan ada Nguter, ada di luar itu ada yang pasti Weru dan Cawas. Mm-mm. Bahkan Dan- sampai di Gunung Kidul ada juga memanfaatkan. Siapapun bisa Boleh menggunakan fasilitas ini Pak. sepanjang tidak tumbuk Mm-mm. jadwal waktunya. Oh gitu. Kan kita cuma punya satu, kalau ada yang pesen dua kan yang satu pasti Iya. kita. Walaupun bukan dari warga Muhammadiyah Pak ya. Siapapun, Siapapun. bahkan non-sewu, non-Islam sekalipun kita layani. Jadi ini benar-benar fungsi sosialnya gitu loh. Kita tidak melihat latar belakang dari masyarakat kita. Wah, ini alhamdulillah Pak ini hujan ya. Berkah ya ini ya insya Allah. Mudah-mudahan hujan bawa berkah. Ini ada yang menarik Pak terkait dengan AUM ya Pak ya. Di sini kan ada beberapa usaha Pak Muhammadiyah di Ranting Grogol ini. Untuk AUM-nya, Iya. AUM kita punya BA, Mm-mm. Gus Karno apa itu ada dua, Mm-mm. BA1, BA2. Mm-mm. Karena alhamdulillah ini siswanya lumayan subur, Mas. Subur. Jadi yang BA1 itu ya sekitar 70-an. Dengan di Ampung 4 guru itu. Kemudian di BA Grogol 2 yang di Nambangan itu ada 60-an sekian siswanya. Di Ampung 3 guru. Oh gitu ya. Ha-ha. Selain BA ada apa lagi Pak? BA SMP. SMP ya, SMA Muhammadiyah Grogol itu dulu ya awalnya kita hanya melihat Mm-mm. pengajian itu kok rata-rata kalau udah dewasa kemudian kita bisa didik anak-anak. Iya. Tapi kalau udah dewasa kan pada pergi ke kota, akhirnya desa itu juga ditinggalkan lagi. Iya. Sehingga kita ingin membuat satu pengajian dan dilembagakan. Maka ada pemikiran untuk membuat SMP. Yang waktu tahun 80-an 7 itu ya. Iya. Itu kan banyak atau ya paling tidak ada beberapa anak-anak yang udah lulus SD tapi dia melanjutkan. Iya. Kami berpikir kok bisa menampung itu semua. Oh gitu. Pada waktu tahun 87 ya, 87-an Pak, itu. ya? Ya. Dan Bapak Pak Beno juga salah satu pendiri juga. Salah satu pendiri dari bapak yang lain ada waktu itu ada 9 lah. Orang Mungkin- mengatakan Wali Songo. Oh iya. Tapi itu Iya. berlebihan Iya, lah. berlebihan. Iya. Kalau lihat aja kehidupannya yang Wali Songo itu kan. Tapi kalau boleh ingat Pak, siapa Pak nama-nama inisiator pada waktu itu Pak? Mbah Syahri, Oke. Mbah Ramto, Pak Yamto, Pak Ardi, Pak Pomo, Pak Tolu, Pak Kamadi, saya, satunya Pak Narto ya. Pak Narto ya. Narto ada 9. Hmm. Nggak tahu ya, kebetulan 9 aja. Sembilan aja ya. Itu sebenarnya hanya apa? Yang memotori aja. Iya. Kalau yang kerja dan ada Pak Reto sebenarnya. Pak Rep. Yang Pak Narto ini kan keluarga sini tapi di Jogja. Dia mensupport saja. Iya. Jadi yang di sini ada 9. Ada 9, kemudian tambah 1 Pak Narto yang Jogja itu mensupport kita setiap ada
semacam konsultan lah gitu. Iya. Sejak dari perizinan, dari segala hal yang terkait dengan pendirian itu. Pemilihan tanah dan sebagainya waktu itu. Sosial yang nampak ya satu tadi ambulan itu luar biasa itu. Pemanfaatnya bukan dari warga Grogol saja, bukan dari Weru, bahkan ada Tawangsari, Bulu, Cawas, bahkan sampai Semin, Ngawen. Itu. Kemudian sosial yang lain relawan ya. Relawan tuh sekitar 15 pemuda Muhammadiyah Grogol masuk di relawan itu. Dan kebetulan ada Pak Kadir ya. Pak Kadir itu punya mobil Kijang yang dipakai. Yang sekarang di branded pakai MDMC. MDMC itu. Kebetulan Pak Kadir itu kan pemuda sini, pemuda Grogol, pemuda Muhammadiyah Grogol. Yang juga ketua relawan Weru kayaknya. Sehingga kegiatan itu kolaborasi. Banyak sudah dirasakan masyarakat mungkin. Harapan kami di kegiatan ranting ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, dan tentu kami tidak berdiri sendiri. Kami bisa ada kegiatan-kegiatan itu kan sebenarnya juga bentuk motivasi dari organisasi atau perserikatan di atas kami, di cabang, di daerah. Kami sering ngundang pengurus-pengurus daerah untuk mengisi pengajian di sini, untuk memotivasi pengurus-pengurus kami. Di cabang, bahkan Pak Ketua Cabang itu selapan sekali kan khotib Jumat di masjid kami. Sehingga kami komunikasinya itu sangat intens ya. Terima kasih Pak Dino atas wawancara kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih Pak. Ini semoga dakwah Muhammadiyah khususnya di Ranting Grogol bisa berjalan lancar dan bisa berkembang. Amin. Dan kemaslahatan umat. Terima kasih Pak Dino. Assalamualaikum Pak Dino.